Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan adapun nikmat agama ada dua macam pula, yaitu nikmat berupa pertolongan Allah, yang kedua dan nikmat berupa penjagaan Allah. Nikmat pertolongan karena Allah Ta'ala pada permulaan memudahkan engkau untuk memeluk agama Islam. Ini nikmat pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai seorang Islam tanpa kita kehendaki, tanpa kita minta kepada Allah. Kita lahir menjadi seorang muslim, lalu menjalankan sunnah. Kita bisa sembahyang, kita biasa bersalawat, bisa berzikir, bisa bersedekah, lalu menjalankan sunnah dan melakukan taat. Nah, itu adalah nikmat agama berupa pertolongan Allah. Nikmat penjagaan yaitu penjagaan Allah terhadap diri kita. Pertama kali memelihara engkau dari kekafiran dan kemusyrikan. Kemudian dari bid'ah dan kesesatan, kemudian dari semua maksiat. Nah, kita dipelihara Allah pada pagi ini kadang memandang kepada yang maksiat. Pagi ini dipelihara Allah kadang mendengar maksiat, kadang bertutur kata maksiat, kadang berada dalam maksiat. Nah, itu adalah nikmat agama yang bagian dari pemeliharaan. Perincian nikmat dunia dan nikmat agama itu, perinciannya tidak ada yang mampu menghitungnya. Berapa nikmat dunia yang diberi Allah kepada kita, berapa nikmat agama, perinciannya kada kawa dihitung, kecuali Tuhan yang Maha Mengetahui, yang telah memberikan nikmat kepada engkau sebagaimana difirmankan oleh Allah Jalla wa Ala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Artinya, jika kalian menghitung nikmat Allah, tentu kalian tidak bisa menghitungnya secara rinci, secara terurai. Nah, kita kada bisa menghitungnya. Kekekalan nikmat ini seluruhnya sesudah Allah memberikannya kepada engkau. Nah, sampai sekarang nikmat dunia masih kita terima dari Allah. Nikmat agama sampai sekarang masih kita terima daripada Allah. Dan menambahinya dari setiap macam daripadanya adalah termasuk perkara yang tidak dapat dihitung dan tidak bisa dibayangkan oleh khayal engkau. Semua nikmat itu, baik nikmat agama, nikmat dunia, erat dengan satu amal, berhubungan erat dengan satu amal,
yaitu syukur dan memuji Allah. Jadi nikmat itu hubungannya adalah kepada syukur. Nikmat itu hubungannya kepada memuji Allah. Suatu pekerti yang sedemikian nilainya dan mengandung faedah yang begitu besar, sudah sepantasnya lah dipegang teguh tanpa lupa sama sekali. Karena pekerti bagus satu ini, yaitu syukur dan memuji Allah, laksana sekerat berlian yang mahal harganya dan hasil kimia yang langka. Seandainya ada orang bertanya, apakah sebenarnya yang dinamakan puji dan syukur itu? Apakah artinya dan bagaimana pula hukumnya? Nah, kayak apa garang-garang syukur itu? Kayak apa garang-garang memuji Allah itu? Dan apa hukumnya kita bersyukur itu? Maka hendaklah diketahui bahwa para ulama telah membedakan antara puji dan syukur itu. Mereka para ulama tadi berkata puji itu tergolong tasbih dan tahlil. Kita mengucap subhanallah, kita mengucap la ilaha illallah, kita mengucap alhamdulillah, kita mengucap la haula, semuaan itu termasuk pujian. Maka memuji Allah termasuk amal yang zahir. Itu amal zahir karena di lisan kita. Sedangkan syukur adalah sebangsa sabar dan pasrah tawakal. Nah, syukur ini ya model kayak sabar, kayak tawakal, maka termasuk amal batin. Sebab syukur itu bandingan kufur. Lawanannya syukur adalah kufur. Sedangkan puji adalah imbangan cela. Lawanannya cela, memuji mencela. Di samping itu puji lebih umum maknanya ketimbang syukur dan lebih banyak wujudnya. Puji tadi alhamdulillah pujian, la haula wala quwata illa billah pujian, hasbunallah ni'mal wakil pujian, subhanallah bihamdi subhanallahil azim pujian. Syukur lebih sedikit dan lebih khusus pengertian syukur itu. Semua orang bisa memuji Allah, tapi untuk bersyukur itu kan bisa dikatakan semua orang bisa bersyukur. Allah Ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, artinya sedikit sekali dari para hambaku yang menjadi orang-orang yang ahli bersyukur. Kemudian nyatalah bahwa makna puji dan syukur itu berbeda. Puji syukur itu lain. Kemudian yang dinamakan puji ialah pujian kepada seseorang dengan sebab perbuatan yang bagus. Itu pujian. Puji itu timbul bisa karena perbuatan yang bagus, bisa karena kulit yang bagus, bisa karena wajah yang bagus, tulisan yang bagus, itu pujian. Yang dinamakan puji ialah pujian kepada seseorang dengan sebab perbuatan yang bagus. Keterangan ini sesuai dengan pendapat guruku. Adapun syukur, maka para ulama telah membicarakan artinya dengan keterangan yang panjang. Kalau syukur itu, itu macam-macam pendapat ulama. Apa yang dimaksud dengan syukur kepada Allah? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata,
Yang dinamakan syukur yaitu taat dengan segenap anggota badan kepada zat yang menguasai semua makhluk, baik dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Nah, itu ngaran syukur. Taat dengan segenap anggota badan kepada zat yang menguasai semua makhluk, baik dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Kita sembahyang, nah itu syukur ngarannya. Kita bersedekah, berzakat, itu syukur. Sama seperti pendapat Ibnu Abbas ini, begitu pula lah pendapat sebagian guruku, ujar Imam Ghazali. Guruku itu berkata, syukur adalah melakukan taat lahir dan batin. Selanjutnya beliau kembali kepada pendapat bahwa syukur adalah menjauhi maksiat lahir dan batin. Ulama lain berkata, yang dinamakan syukur ialah memelihara diri dari memilih maksiat kepada Allah. Engkau harus menjaga hati, lisan dan semua anggota badan engkau sehingga tidak bermaksiat kepada Allah dengan cara yang bagaimanapun. Nah, ada juga pendapat ulama kah itu, syukur itu adalah menjaga diri dari maksiat. Bila kita mampu menjaga mata daripada memandang maksiat, syukur warnanya lawan mata. Bila kita mampu menjaga tangan daripada berbuat maksiat, itu warnanya mensyukuri nikmat tangan. Nah, ada juga pendapat ulama seperti demikian. Perbedaan antara pendapat-pendapat tersebut, pendapat kedua menetapkan pemeliharaan sebagai suatu arti yang tetap, lagi pula lebih dari sekedar menjauhi maksiat. Adapun menjauhi maksiat tidaklah terjadi kecuali jika orang tidak melakukan maksiat ketika ada perkara yang menarik maksiat. Dan keadaan menjauhi maksiat bukanlah suatu arti yang bisa menyebabkan orang disebut sebagai orang yang sibuk menjauhi dan memelihara diri dari kekafiran. Jadi ada yang mengatakan syukur itu artinya memelihara diri dari maksiat. Ada yang mengatakan syukur itu menjauhi maksiat. Itu ada perbedaan antara arti menjauhi maksiat lawan memelihara diri dari maksiat. Nah, kalau menjauhi maksiat itu berarti dia ditarik oleh maksiat, lalu dijauhi. Nah, sedangkan memelihara ini walaupun di tempat saurangan, walaupun di tempat kadada orang, tetap dia menjaga dirinya daripada maksiat. Nah, itu ada pula sebagian pendapat ulama yang mengatakan syukur seperti itu. Guruku berkata, ujar Imam Ghazali pulang, yang dinamakan syukur adalah mengagungkan zat yang memberi nikmat untuk mengimbangi nikmat menurut batas sekira orang itu tidak dianggap mengingkari pemberi nikmat. Ada lagi ulama yang mengatakan syukur itu adalah mengagungkan Allah, sehingga dengan mengagungkan Allah itu dia tidak dianggap mengingkari Allah. Umpama engkau berkata, mengagungkan orang yang memberi kebaikan untuk mengimbangi kebaikan supaya sah syukur pujian,
Allah kepada hamba adalah baik. Maka ketahuilah bahwa dalam masalah ini ada tafsir perincian yang telah kuterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin dan lain-lain. Alhasil kesimpulannya, syukur dari hamba adalah takzim, pengagungan yang mencegah sebutan mengingkari zat yang memberi kebaikan kepadanya. Takzim yang demikian adalah lantaran ingat kebaikan pemberi kebaikan dan bagusnya keadaan orang yang bersyukur pada waktu bersyukur, serta jeleknya keadaan orang yang mengingkari nikmat pada waktu ingkar. Jadi Imam Ghazali beliau cenderung mengikuti pendapat Guru Sidin yang mengatakan bahwa syukur itu adalah mengagungkan zat yang memberi nikmat. Perkara yang paling sedikit yang menjadi hak pemberi nikmat ialah hendaknya orang yang mendapat nikmat tidak menggunakan nikmat untuk maksiat. Nah, karena dia mengagungkan zat yang memberi nikmat, lalu ia kadang menggunakan nikmat itu di jalan maksiat. Nah, ini syukur yang diambil oleh Imam Ghazali dari sekian banyak pendapat ulama tadi. Jadi syukur adalah mengagungkan Allah. Dari mengagungkan Allah itu, maka dia tidak menggunakan pemberian Allah kepada hal-hal yang ditentang, dilarang oleh Allah. Nah, itu syukur. Sungguh jelek keadaan orang yang menjadikan nikmat dari pemberi nikmat sebagai alat untuk mendurhakai si pemberi nikmat sendiri. Sungguh jahat. Sungguh jahat orang yang memberikan nikmat kepada kita, lalu kita gunakan nikmat itu untuk mendurhakainya. Ini sungguh jahat. Sungguh jelek keadaan orang yang menjadikan nikmat dari pemberi nikmat Allah, artinya sebagai alat untuk mendurhakai si pemberi nikmat sendiri. Nah, itu ngarannya kufur. Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat dipakai untuk maksiat kepada Allah, ngarannya kufur nikmat itu. Jadi kalau begitu, sehubungan dengan keparduan syukur yang sebenarnya, hamba haruslah mempunyai rasa takzim kepada Allah. Yang mana takzim itu dapat menghalang-halangi antara dia dengan maksiat, sesuai dengan ingatannya kepada nikmat Allah itu. Nah, jika dia melakukan takzim semacam ini, berarti dia telah melaksanakan pokok bersyukur. Kemudian mengimbangi ta'zim itu dengan rajin taat dan bersungguh-sungguh melayani Allah. Karena rajin dan sungguh-sungguh melayani Allah itu termasuk di antara hak nikmat. Dengan demikian, tidak orang memang harus memelihara diri dari maksiat. Nah, jadi itu kesimpulan yang diambil oleh Imam Ghazali, bahwa syukur itu adalah takzim, mengagungkan pemberi nikmat, lalu menggunakan nikmat itu di jalan yang diperintahkan, di jalan yang diridhai, di jalan yang dibolehkan oleh pemberi nikmat. Jadi nikmat ada beberapa macam cara penggunaan nikmat. Yang satu menggunakan nikmat kepada yang diwajibkan Allah. Ini sudah jelas syukur. Seperti nikmat, misalnya nikmat digunakannya untuk zakat. Nikmat digunakannya untuk berwudu.
Nah, itu penggunaan nikmat kepada yang wajib itu sudah jelas bersyukur kepada Allah ngarannya. Penggunaan nikmat yang sunat seperti dia menggunakan nikmat Allah untuk bersedekah, menggunakan nikmat Allah yang lain-lainnya untuk memberi makan orang, memberikan nikmat kesehatan digunakannya untuk yang sunat-sunat, itu sudah jelas bersyukur kepada Allah. Nah, yang ketiga, orang yang menggunakan nikmat di jalan yang dibolehkan Allah. Ini dapat duit, makan nyaman-nyaman, makan seraba nyaman. Nah, itu menggunakan nikmat di jalan yang dibolehkan Allah. Karena makan makanan yang nyaman itu karena dilarang di dalam agama. Berpakaian yang baik-baik karena dilarang dalam agama. Ini gunakan nikmat ke situ. Itu pun termasuk bagian daripada syukur. Karena nikmat itu masih digunakannya dalam batas yang diizini Allah. Kalau sudah menggunakan nikmat ini di jalan yang dibenci Allah, menggunakan nikmat ini di jalan yang dilarang Allah, nah itu hanya keluar daripada mensyukuri nikmat tadi. Seandainya engkau bertanya apakah yang menjadi sasaran syukur itu, nah, syukur ini kemana hubungannya? Kan kalau sabar itu hubungannya ke bala, musibah. Kalau ridha itu hubungannya kepada hukum ketentuan Allah, ridha. Kalau syukur apa hubungannya? Nah, maka ketahuilah bahwa sasaran syukur adalah kenikmatan-kenikmatan agama dan kenikmatan-kenikmatan dunia menurut ukuran masing-masing. Jadi syukur ini adalah hubungannya kepada nikmat. Syukur kadang mau hubungannya kepada musibah. Orang dapat musibah, syukur lawan Tuhan, maulah kayak itu. Kadang mau kalau hubungannya. Nah, syukur ini hubungannya kepada nikmat. Sabar itu hubungannya kepada musibah. Ridha hubungannya kepada ketentuan Allah. Tetapi dari semua yang terjadi kepada diri kita itu menuntut ketiga-tiganya. Nikmat itu menuntut syukur, menuntut ridha, dan ada pula di dalam nikmat itu menuntut sabar. Di dalam musibah itu menuntut kita sabar, menuntut kita ridha, tapi di dalam musibah itu ada pula menuntut kita untuk syukur. Tetapi nang menunjul, nang zahir bila musibah itu sabar, bila nikmat itu syukur. Walaupun sabar, syukur, ridha ini kadang akan terpisah dari apapun yang terjadi kepada diri kita. Misal kita dapat duit 1.000, syukur. Yang kedua, ridha, dapat 1.000-annya. Yang ketiga, sabar. Artinya sabar menahan diri daripada menggunakan duit ini kepada jalan yang dilarang Allah. Nah, jadi setiap apapun yang terjadi pada diri kita ini, 3 macam itu kada lepas. Cuma apa yang pertama, kalau sabar itu ke musibah, kalau syukur kepada nikmat. Mengenai kesengsaraan dan berbagai bencana di dunia pada diri, keluarga atau harta, para ulama telah membicarakannya. Apakah hamba wajib mensyukurinya atau tidak? Ditimpa musibah, bala, bencana, apakah kita wajib juga mensyukurinya? Sebagian ulama berkata, hamba tidak wajib bersyukur karena musibah, lantaran adanya bencana dan kesengsaraan itu, tetapi yang wajib adalah bersabar.
Adapun syukur hanyalah bersangkut paut dengan nikmat, bukan lainnya. Selanjutnya para ulama berkata, pada setiap kepayahan tentu terdapat nikmat di dekatnya. Dalam musibah sebesar apapun pasti ada nikmat. Nah, karena itu hamba wajib bersyukur terhadap nikmat yang menyertai kesengsaraan dan bencana itu. Bukan bersyukur karena keadaan payah dan susah itu sendiri, bukan. Tapi yang disyukuri itu nikmatnya. Setiap kita dapat musibah, di dalamnya pasti ada nikmat. Pasti ada nikmat. Nah, yang kita syukuri itu nikmatnya itu, bukan musibahnya itu. Orang kehilangan umpamanya, alhamdulillah. Maka alhamdulillah. Kehilangan itu musibah. Ada inyak, ada alhamdulillah. Nang dipandangnya waktu mengucap alhamdulillah itu banyak nang tertinggal pada nang hilang. Kan nikmat tuh ngarannya. Kita bisa duit 100.000. 10 lambar puluhan, hilang 2 lambar, alhamdulillah. Bila kita pandang sisanya 8. Tapi bila kita pandang yang hilang tuh 2.000, itu innalillah. Ini tergantung kita memandangnya. Hilang duit 100.000, bisa duit dalam dompet nih. Hilang 20.000. Kita pandang 20.000 itu hilang, innalillah wa inna ilaihi rajiun itu. Namun kita memandang sisanya 8 lagi, itu alhamdulillah. Nah, jadi setiap musibah itu ada nikmat yang disyukuri. Yang disyukuri itu nikmatnya, bukan musibahnya. Nikmatnya itu ialah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, setiap kali aku dicoba dengan sesuatu bencana, pasti ada nikmat Allah kepadaku di dalamnya, yaitu ada 4 macam nikmat. Ibnu Umar ini beliau bila dapat musibah, beliau bersyukur. Yang sidin syukuri apa? Karena setiap ada musibah, ujar sidin di dalamnya ada 4 macam nikmat. 1, karena bencana itu tidak ada kaitannya dengan agamaku. Bencana itu kada berhubungan dengan agama. Untung kada agama yang hilang. Jika agama hilang, mau apa kita? Yang hilang cuma hanya kendaraan, yang hilang hanya duit, yang hilang hanya barang. Ya karena hilang agama, nah itu nikmat pertama. Yang hilang itu kada agama. Yang kedua, karena tidak ada bencana yang lebih besar daripada nikmat. Jaka semuaan pang habis. Tak tinggal ada aja lagi. Nah, yang ketiga, karena aku tidak terhalang dari ridha terhadap bencana itu. Kan berpahala tuh. Yang keempat, karena aku bisa mengharapkan pahala sabar atas bencana itu. Nah, jadi dalam satu bencana itu ada 4 nikmat. 1, karena bencana bukan agama. Yang kedua, nikmat yang ada masih banyak. Yang ketiga, aku riba dengan kejadian itu. Yang keempat, aku sabar kalau mengharap pahala. Nah, jadi setiap kali ada musibah ada 4 nikmat. Ada pula yang berkata di antara nikmat yang terkandung dalam bencana ialah bencana itu pasti hilang tidak selamanya dan datangnya dari Allah bukan dari selainnya. Seandainya bencana itu disebabkan oleh makhluk, maka bencana itu bermanfaat untukmu dan mudarat atas makhluk tersebut, bukan sebaliknya. Jadi kalau begitu, hamba wajib bersyukur atas nikmat-nikmat yang menyertai kepayahan itu. Setiap kali kepayahan, setiap kali kejadian yang kadang menyenangkan, di situ ada di sekitar itu nikmat Allah. Nah, nikmat Allah itu yang wajib disyukuri, bukan bencananya itu. Bencananya kan boleh disyukuri.
Ulama lain berkata, dan pendapat inilah yang lebih utama menurut guruku Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah, kepayahan kesengsaraan di dunia itu termasuk di antara perkara yang wajib disyukuri oleh hamba. Kesengsaraan dunia itu termasuk di antara perkara yang wajib disyukuri oleh hamba, sebab kepayahan-kepayahan itu sebenarnya nikmat. Dengan dalil kepayahan-kepayahan itu datang pada hamba demi manfaat-manfaat yang besar, ganjaran yang banyak, dan ganti yang mulia di kemudian hari, yang jika dibandingkan dengan kepayahan-kepayahan itu sangatlah tidak imbang. Kepayahan-kepayahan itu bukan apa-apa, adakah nikmat yang lebih besar daripada apa yang tersebut di atas. Dikisahkan orang dahulu beribadah sekian puluh tahun kada pernah kada sembahyang tahajud. Nah, orang ini tiap malam sudah 60 tahun lebih kada pernah tertinggal sembahyang malam tahajud. Itu ngarannya nikmat fiddin, nikmat agama yang diberikan Allah. Pada suatu malam si laki-laki ini kesakitan, garing humma, garing panas awak, sehingga pada malam itu si laki-laki ini kada kawa sembahyang karena garing tadi, kada kawa sembahyang malam. Nah, itu musibah, ini musibah. Begitu subuh sangat menyesal laki-laki ini, artinya terputus istiqamah nih, sudah berapa puluh tahun kada pernah kada sembahyang malam. Hari ini karena penyakit ini datang, kada kawa sembahyang malam, lalu sedihnya. Lalu dijawab oleh malaikat, diperintahkan Allah bahwa ikam nang kada sembahyang semalaman itu nang karena sakit. Amun ikam itu sabar, amun ikam itu ridha, itu nang pahala semalaman itu mengalahkan pahala engkau beribadah selama 60 tahun itu. Nah, ini nikmat. Nah, jadi musibah itu ada, di balik musibah itu pasti ada nikmat Allah. Nah, ini karena inya kesakitan, karena inya ada penyakit, malam itu kada kau bangun malam, dan inya sabar, kada sembahyang malam, kada beribadah malam. Tapi nikmatnya apa? Pahala yang dia terima itu lebih besar daripada pahala selama 60 tahun tiap-tiap malam inya beribadah kepada Allah. Tamsilnya seperti orang yang memberi engkau minum obat yang tidak enak, dan pahit karena penyakit yang parah, atau membekam engkau karena adanya penyakit yang parah gawat. Obat tersebut menyebabkan kesehatan dan keselamatan tubuh, sehingga bisa kembali bekerja dengan enak. Jadi membuat sakit sebentar dengan pahitnya obat atau luka bekam sebenarnya merupakan nikmat yang besar dan pemberian yang jelas manfaatnya, meskipun melihat lahirnya engkau tidak suka dan tidak cocok dengan nafsu. Nah, itu sama musibah-musibah tadi. Musibah-musibah yang diberikan Allah itu, kalau kita memandang kepada ganjaran yang diberikan Allah, itu membuat kita bersyukur.
Tapi yang disyukuri bukan musibahnya, ganjarannya itu. Karena musibah ini kada ada hubungan dengan syukur. Musibah ini bala, ini sabar hubungannya. Yang kita syukuri itu adalah ganjarannya. Itu macam minum obat tuh. Minum obat tuh pahit. Mula alhamdulillah, kada mau alhamdulillah, pahit tetap pahit. Nah, cuma yang kita syukuri itu adalah manfaat ini obat. Orang bebakam, orang beroperasi, itu musibah, itu mesti sabar, kada disyukuri. Nang disyukuri itu karena faidahnya, manfaatnya itu. Nah, jadi hubungan syukur ini tetap kepada nikmat, hubungan syukur kada mau kepada musibah. Meskipun melihat zahirnya engkau tidak suka dan tidak cocok dengan nafsu, tetapi engkau pasti memuji orang yang memberikan obat. Bahkan engkau mau memberikan kebaikan kepadanya dengan apa yang engkau mampu. Orang itu membakam kita, melukai kita, sakit pada kita. Tapi orang yang kita membakam kita ucapkan terima kasih. Kita barisidin ongkosnya berapa membakam itu. Padahal sakit itu musibah. Nah, tapi karena kita tahu bahwa semua ini adalah mendatangkan manfaat kepada kita, itu yang kita syukuri. Begitu pula halnya, begitu pula lah halnya kepayahan-kepayahan ini. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji dan bersyukur kepada Allah terhadap kepayahan-kepayahan sebagaimana beliau memuji dan bersyukur kalau menerima perkara yang menyenangkan. Beliau mengucapkan alhamdulillah ala ma syaa wa sar, artinya segala puji bagi Allah atas apa yang menyusahkan dan yang menyenangkan. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alillah fihi khairan katsira, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Artinya siapa tahu kalian membenci sesuatu dan Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Apa yang disebut khair, kebaikan oleh Allah itu tentu lebih banyak daripada yang engkau bayangkan. Di antara perkara yang mengukuhkan firman ini ialah nikmat Allah itu tidaklah menjadi nama bagi apa yang inat dan apa yang disenangi nafsu menurut tuntutan watak, melainkan nikmat adalah perkara yang dapat menambah luhurnya derajat. Karena itulah disebut nikmat yang berarti tambahan. Nikmat itu bukan diartikan lezat, bukan diartikan pahit, bukan diartikan nyaman, itu bukan nikmat. Yang disebut nikmat itu adalah sesuatu yang menambah luhurnya derajat kita. Apabila kepayahan tersebut termasuk perkara yang menyebabkan tambahan kemuliaan hamba dan keluhuran derajatnya, maka sebenarnya kepayahan itu juga nikmat. Walaupun dianggap kepayahan dan cobaan menurut lahirnya. Nah, jadi secara zahir bahwasanya musibah, bahwasanya bala, secara zahirnya itu menuntut kesabaran kita. Tetapi secara hakikinya menuntut kesyukuran juga. Karena di dalam musibah itu banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, jika engkau bertanya manakah yang lebih utama, orang yang bersyukur ataukah orang bersabar? Nah, diberitahukan bahwa 2 minggu yang akan datang insyaallah kita peraih. Minggu ini dan minggu yang akan datang Jumat pagi. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa taufiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.